Salam sejahtera bagi kita. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence, akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu perancangan Data Mart Perpustakaan Universitas ABC. Latar belakang dari proyek kami yaitu perpustakaan adalah tempat untuk mengembangkan informasi dan pengetahuan yang dikelola oleh suatu lembaga pendidikan sekaligus sebagai sarana edukatif untuk membantu pendidik dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Pada sebuah universitas atau perguruan tinggi, peran perpustakaan adalah sebagai penunjang dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Setiap tahun, koleksi buku dan perpustakaan akan bertambah banyak. Dengan demikian, banyaknya koleksi pustaka, maka sistem basis data yang dibangun harus bisa meningkatkan pelayanan yang berorientasi kepada penyediaan data warehouse. Berdasarkan keadaan tersebut, suatu universitas membutuhkan infrastruktur ruang penyimpanan data yang disimpan dengan skema terintegrasi pada suatu data warehouse. Namun, untuk segmen perpustakaan ini dibutuhkan sebuah sistem basis data yang lebih khusus, yaitu Data Mart. Data Mart merupakan subsistem pada data warehouse yang dapat mengarsipkan dan menganalisis data historis suatu organisasi. Perpustakaan yang belum mempunyai Data Mart biasanya akan secara manual atau menggunakan software aplikasi untuk menghubungkan modul-modul yang terpisah. Teknologi Data Mart ini dibutuhkan untuk melakukan integrasi beberapa macam data yang ada di perpustakaan. Dengan adanya Data Mart ini, perpustakaan akan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, terutama teknologi penyimpanan, dalam pengembangan sebuah aplikasi yang ada dalam perpustakaan yang dapat mempermudah dalam proses pelaporan dan analisis. Berikutnya merupakan tujuan. Tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan penerapan teknologi di Universitas ABC. Yang kedua, mengontrol kegiatan peminjaman dan pengembalian buku di Universitas ABC. Dan yang terakhir adalah mendukung proses analisis perilaku mahasiswa dalam meminjam dan mengembalikan buku pada Universitas ABC. Selanjutnya merupakan pemangku kepentingan. Selain anggota tim, pemangku kepentingan utama yang berwenang terhadap proyek ini adalah pihak pustakawan Universitas ABC. Berikut merupakan gambaran bagaimana perancangan Data Mart pada perpustakaan di Universitas ABC. Hal yang pertama dilakukan adalah menentukan bisnis proses. Kemudian, mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk mengelola Data Mart. Selanjutnya, data tersebut akan diubah ke dalam bentuk CSV. Setelah mengubah data ke dalam bentuk CSV, maka dapat dibuat star scheme. Dalam star scheme ini nanti kita dapat melihat bisnis proses yang terdapat pada perpustakaan ini. Kemudian akan dibentuk ETL, dan setelah terjadi proses ETL, maka dashboard dapat ditampilkan dan dapat mempermudah user dalam menggunakan informasi. Berikutnya merupakan proses bisnis dan juga bus matrix. Pada proyek ini,
terdapat proses bisnis peminjaman buku. Jadi, ada dua cara untuk menemukan buku pada perpustakaan Universitas ABC, yaitu anggota dapat terlebih dahulu mencari informasi buku yang ingin dipinjam pada sistem, atau dapat juga langsung mencari buku pada rak. Saat seorang anggota meminjam koleksi bahan pustaka, maka anggota harus menyerahkan kartu tanda mahasiswa dan juga bahan pustaka yang ingin dipinjam kepada pustakawan. Kemudian, pustakawan akan memberikan form yang harus diisi anggota seperti tanda tangan dan menyerahkan bahan pustaka tersebut kepada anggota. Pustakawan harus memasukkan nomor anggota dan sistem akan menyimpan data penyimpanan, data peminjaman, serta menampilkan form untuk menampilkan data lengkap peminjaman. Pustakawan mengisikan nomor dari koleksi bahan pustaka yang akan dipinjam dan tanggal pengembalian, seperti pada gambar yang tertera pada layar. Berikutnya terdapat proses bisnis pengembalian buku. Pada proses pengembalian buku, anggota perpustakaan menyerahkan buku yang hendak dikembalikan dan kartu tanda mahasiswa kepada petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan akan mengecek tanggal pengembalian buku. Bila anggota mengembalikan buku tepat waktu, petugas perpustakaan mencatat data pengembalian buku. Namun, bila anggota perpustakaan terlambat mengembalikan buku, maka anggota perpustakaan harus membayar denda sesuai hari keterlambatan. Setelahnya, petugas perpustakaan akan mengembalikan kartu tanda mahasiswa kepada anggota dan anggota akan menerima kartu tersebut. Berikutnya merupakan detail Bose matrix. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat dua bisnis proses pada proyek ini, yaitu bisnis proses peminjaman buku dan proses pengembalian buku. Selanjutnya adalah fake grant type yang digunakan. Pada proyek ini, fake grant type yang digunakan merupakan transaksi, di mana transaksi fake grant adalah fake di mana setiap kejadian atau peristiwa disimpan hanya satu kali dalam tabel fact. Selanjutnya merupakan granularity. Jadi, granularity yang digunakan untuk proses bisnis peminjaman buku adalah satu baris per transaksi untuk setiap peminjaman buku. Lalu, granularity yang digunakan untuk pengembalian buku adalah satu baris per transaksi untuk setiap pengembalian buku. Fact yang terdapat dalam proyek ini merupakan jumlah peminjaman buku untuk bisnis proses peminjaman buku dan jumlah pengembalian buku untuk bisnis proses pengembalian buku. Terdapat juga 4 dimensi, yaitu dimensi buku, dimensi waktu, dimensi anggota, dan dimensi laporan. Subbab selanjutnya adalah detail lembar kerja desain dimensi. Pada subbab ini, kami terlebih dahulu menyediakan lembar kerja berupa tabel yang akan memuat data-data yang akan menjadi desain dari tabel dimensi kami. Lembar kerja yang kami gunakan adalah template dengan ekstensi format file XLSM. Contohnya, kami membuat lembar kerja untuk mendesain dimensi waktu. Tabel name adalah dimensi date dengan tipe dimension. Pada display name akan ditampilkan nama date dengan menggunakan database loop system. Dim date adalah dimensi waktu yang akan berisikan tanggal dimulai dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2019.
Kami asumsikan bahwa setiap tahunnya memiliki 365 hari. Kolom name dan display name berisi atribut-atribut yang terdapat dalam dim date, yaitu time ID, date, year, KTR name, month of name, week of year, week of month, dan day of year. Kami memiliki penamaan yang sama antara kolom name dan display name. Masing-masing atribut memiliki deskripsinya sendiri. Time ID adalah identitas berupa angka yang membedakan setiap tanggal. Date adalah tanggal dalam tahun, year adalah tahun, dan seterusnya. Masing-masing atribut memiliki value-nya sendiri, seperti time ID dengan value W01, date 1 Januari 2017, year 2017, dan seterusnya. Setiap lembar kerja dibuat pada setiap dimensi. Jadi kami memiliki lembar kerja untuk student dimension, untuk book dimension, untuk course dimension, dan untuk kategori dimension. Bab berikutnya adalah bab desain tingkat rinci. Desain tingkat rinci memiliki dua subbab, yaitu hierarki dimensi dan diagram bintang. Hierarki dimensi adalah tingkatan data yang terdapat pada dimensi. Contohnya adalah hierarki student dimension. Nama dari dimensi adalah student. Hierarki dari student dimensi adalah identification. Level dari hierarki identification adalah student ID, first name, last name, course ID, dan create on, di mana level tersebut adalah atribut dari dimensi student. Setiap dimensi memiliki hierarkinya sendiri, maka kami juga akan membuat hierarki untuk dimensi buku, hierarki dimensi tanggal, hierarki dimensi course, dan hierarki dimensi kategori. Diagram model bintang. Diagram model bintang sering juga disebut sebagai star schema. Star schema berisi objek database yang mencakup tabel-tabel yang akan digunakan, seperti tabel dimensi dan fact table. Kami memiliki 2 buah fact table, yaitu return fact dan borrow fact, dan 5 buah tabel dimensi, yaitu dim kategori, dim book, dim student, dim course, dan dim date. Tabel dimensi akan berisi data detail yang akan menjadi foreign key yang terdapat pada fact table. Misalnya, pada fact table borrow. Fact table borrow menggunakan primary key masing-masing tabel dimensi, yaitu dim books, dim students, dan dim date menjadi foreign key pada dirinya. Nah, fact table inilah yang akan digunakan untuk melakukan pengukuran, seperti mengetahui berapa jumlah pembelian buku dan jumlah peminjaman buku. Baik fact table maupun tabel dimensi masing-masing memiliki primary key-nya sendiri. Pada bab 5 akan dibahas spesifikasi ETL. Pada bab ini akan diawali oleh source data mapping. Source data mapping ini akan memetakan source data yang kami miliki pada target dimensi. Misalnya yaitu date dimension. Pada date dimension kami akan memetakan dimensi tersebut pada database skema lib system di mana tabelnya yaitu dimensi waktu. Hal yang sama juga akan dilakukan pada dimensi student yang akan dipetakan pada database skema lib system di mana tabelnya adalah dimensi mahasiswa. Dan ketiga yaitu dimensi book. Dimensi book akan dipetakan kepada database skema lib system di mana tabelnya yaitu dimensi buku. Selanjutnya yaitu dimensi kategori, di mana dimensi kategori ini akan dipetakan juga pada database skema lib system di mana tabelnya yaitu dimensi kategori. Dan selanjutnya yaitu dimensi course, di mana dimensi ini juga akan dipetakan pada database skema lib system dan tabelnya yaitu dimensi jurusan. Kemudian yaitu staging data warehouse. Staging data ini akan digunakan sebagai area penyimpanan antara pemrosesan data selama proses ETL berlangsung. Di mana proses ini akan dilakukan pengurutan data pada source data CSV yang kami miliki dan kemudian akan ditampilkan pada tabel output.
Staging data warehouse ini akan dilakukan pada dimensi student, book, kategori, course, dan course. Selanjutnya, yaitu tabel dimensi. Pada tabel dimensi ini akan diterapkan kepada seluruh tabel dimensi yang kami miliki. Pada tabel dimensi ini juga akan digunakan dimension lookup update, di mana dimensi ini akan mengimplementasikan slowly changing dimension type pertama atau update dan type kedua atau insert. Selanjutnya, berikut adalah dashboard yang kami terapkan. Pada dashboard ini akan menunjukkan jumlah buku, jumlah student atau anggota, jumlah peminjaman, dan jumlah pengembalian pada hari tertentu, serta grafik transaksi perpustakaan per bulannya. Dan grafik ini juga akan dapat ditampilkan berdasarkan tahun yang dipilih. Pada sistem ini kami menetapkan tahun dari tahun 2018 sampai 2020.